baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua, meninggalkan kehancuran besar. Dari reruntuhan itu, dua kekuatan muncul, Amerika Serikat dan China. Amerika tampil sebagai pemenang. Ekonominya kuat, militernya dominan, dan menjadi simbol demokrasi serta kapitalisme. Di sisi lain, China bangkit dengan semangat nasionalisme, bertekad mengembalikan kejayaan setelah masa-masa sulit. Kedua negara ini mewakili dua kutub berbeda. Amerika dengan dunia barat yang mapan, China dengan dunia timur yang sedang mencari jati diri. Perbedaan ideologi dan budaya menjadi bibit persaingan. Awalnya, Amerika dan China sempat bekerja sama melawan Jepang. Namun setelah perang usai, perbedaan mendasar mulai muncul. Amerika ingin membangun dunia demokratis dan terbuka. China sibuk dengan konflik internal yang akan menentukan masa depannya. Dunia yang lelah perang kini menghadapi dinamika baru antara dua raksasa dengan visi berbeda. Hubungan mereka mulai renggang, fondasi kerjasama rapuh. Persaingan global pun tak terelakkan. Dua raksasa ini bersiap mengubah arah sejarah dunia. Tahun 1949, Perang Saudara di China berakhir dengan kemenangan kaum komunis di bawah Mao Zedong. Republik Rakyat China berdiri, mengejutkan dunia barat. Amerika, yang sudah terlibat perang dingin dengan Uni Soviet, kini menghadapi China komunis sebagai ancaman baru. Kekhawatiran Amerika-China akan memperkuat blok komunis global. Sebaliknya, China memandang Amerika sebagai kekuatan imperialis yang ingin menghalangi kebangkitannya. Kedua negara saling menutup diri, membatasi hubungan diplomatik dan perdagangan. Amerika menolak mengakui pemerintahan komunis di Beijing, tetap mendukung Taiwan. Hubungan resmi terputus, komunikasi nyaris tak ada. Propaganda saling menyerang, memperkuat permusuhan. Tembok kecurigaan dan isolasi pun terbentuk. Era saling curiga dimulai, membekukan hubungan kedua negara. Ketegangan berubah menjadi konflik nyata di Korea tahun 1950. Korea Utara didukung Uni Soviet, menyerbu Korea Selatan yang didukung Amerika. Amerika mengirim pasukan di bawah PBB untuk membendung komunisme. Keberhasilan Amerika memicu reaksi China, yang merasa terancam di perbatasannya. China mengirim ratusan ribu tentara ke Korea, menghadang Amerika. Pertempuran brutal, korban jiwa besar, dua kekuatan besar berhadapan langsung. Perang berakhir buntu, Korea tetap terbelah. Luka mendalam, permusuhan semakin nyata. Amerika melihat China sebagai ancaman militer. China melihat Amerika sebagai imperialis. Perang Korea menegaskan permusuhan abadi di Asia. Usai Perang Korea, persaingan Amerika dan China berlanjut di panggung global. Amerika membangun aliansi militer dan ekonomi di Asia, mengepung China dengan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Pangkalan militer Amerika tersebar di Asia Pasifik. Strategi containment diterapkan. China meski ekonominya lemah, mengandalkan ideologi. China mendukung gerakan revolusioner dan partai komunis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka menawarkan model pembangunan alternatif, menantang dominasi Barat. Persaingan ini membelah dunia. Setiap konflik lokal jadi ajang perebutan pengaruh. Amerika dan China mendukung kubu berlawanan di berbagai negara. Dunia hidup dalam tegangan, konflik kecil bisa memicu pertarungan besar. Blok-blok pengaruh terbentuk, membatasi ruang gerak negara-negara lain. Perang dingin global pun semakin terasa. Persaingan ideologi dan kekuatan jadi panggung utama. Persaingan Amerika dan China merambah seluruh aspek internasional. Dunia terbelah dua kubu, negara-negara dipaksa memilih pihak. Gerakan non-blok muncul, tapi tekanan dua raksasa sulit dihindari. Di PBB, Amerika menghalangi China mendapatkan kursi, mendukung Taiwan. Suara seperempat populasi dunia tak terwakili secara resmi. Perlombaan senjata meningkat. China jadi kekuatan nuklir ketiga pada 1964. Ketegangan militer dan ideologis menguras sumber daya global. Permusuhan membentuk garis pemisah di Asia dan dunia. Konflik berdarah, kerjasama internasional terhambat, perlombaan senjata berbahaya. Dunia pun hidup di bawah bayang-bayang persaingan dua raksasa ini.